Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat untuk mengikuti sesi 6 fisika. Kali ini kita akan membahas tentang medan listrik, potensial listrik, dan kapasitor. Oleh saya Muhammad Iqbal MT. Mari kita lihat definisi dari listrik. Ya, menurut Faraday, ya, yang disebut dengan medan listrik itu adalah benda yang bermuatan listrik dikelilingi sebuah daerah yang disebut dengan medan listrik. Ya, jadi di dalam medan ini muatan listrik itu dapat dideteksi. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau listrik itu efeknya bisa kita rasakan, tapi listriknya sendiri tidak bisa kita lihat. Sehingga yang bisa kita amati adalah efek-efeknya ya. Jadi kita asumsikan bahwa apabila ada sesuatu yang berada di sekitar sesuatu yang berada di sekitar listrik itu akan dipengaruhi oleh sebuah fenomena yang disebut dengan medan listrik. Lalu arah medan listrik ini, jika medan listriknya bermuatan positif ya, jadi arahnya itu mengarah keluar terhadap titik muatan listriknya apabila bermuatan positif, dan mengarah ke dalam kalau muatannya itu bermuatan negatif. Medan listrik sendiri itu jika ada dua buah muatan, jika dia saling berbeda muatan, maka dari yang muatan positif itu seolah-olah ditarik semua ke muatan negatif. Tetapi apabila ada dua buah muatan positif yang saling tolak menolak, medan listriknya ini seolah-olah itu saling menubruk tapi tidak pernah saling bersilang atau bersinggungan. Besarnya dari kuat medan listrik atau besarnya medan listrik itu adalah kita sebut E, yang proporsional dengan gayanya terhadap besar muatan yang berinteraksi. Jadi medan listrik ini bisa kita tuliskan dengan K kali Q per R kuadrat, di mana R itu adalah jarak antara muatan tersebut terhadap sebuah titik, dan Q itu adalah besar muatan dari muatan tersebut. Besar medan listrik ini itu, atau kuat medan listrik ini, dimana kita bisa jabarkan juga K itu adalah 1/4 V epsilon 0, dimana epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa ya. Kuat medan listrik dalam vektor ya kita bisa tuliskan sebagai persamaan ini. Yang berbeda di sini adalah muatan Q itu ada vektor satuan R yang ada tanda topinya itu dibagi dengan jarak antara muatan, yaitu RAQ kuadrat, atau kita bisa tuliskan misalkan ini adalah muatan A terhadap muatan Q, maka muatan antara A dan muatan Q itu, di mana A itu adalah titik yang ingin kita amati dan Q itu adalah muatannya. Vektor RAQ adalah RA dikurang RA dikurangi RQ ya, atau dari Q ke A ya. Kalau kita ingat yang pelajaran sebelumnya, dari Q ke A itu besar muatannya adalah besar jarak vektornya adalah RQA atau RA dikurangi RQ. Dan besarnya atau panjangnya RA atau RA dikurangi RQ itu adalah tandai dengan tanda vertikal seperti ini.
Ya, jadi ini adalah panjang. Ingat kembali kalau panjang itu akar dari elemen kuadratnya itu ya. Elemen A dikurangi elemen Q yang X-nya dikuadratkan ditambah elemen dari RA dikurangi RQ yang untuk Y-nya dikuadratkan gitu ya, yang kemarin kita pelajari, lalu diakarkan itu adalah jarak dari A ke Q, di mana RA dan RQ ini sendiri adalah sebuah vektor. Contoh ya, jika diketahui ada dua buah partikel Q1 dan Q2, di mana Q1 berada di 0,2 dan Q2 adalah berada di 4,0. Jadi yang Q1 0,2 berarti yang Q1 ini, yang Q2-nya adalah yang ini ya, 4,0 ya, Q1-nya adalah 0,2, yang Q2-nya adalah 4,0. Ya, dimana Q1-nya itu plus Q dan Q2-nya adalah minus Q. Ya, tentukan kuat medan yang berada di titik 0,0. Berarti yang kita inginkan adalah berapa kuat medan di sini, berapa E di sini. Di E sendiri adalah sebuah vektor ya. Jadi tadi kita sudah lihat persamaan sebelumnya bahwa E itu sama dengan K kali Q, lalu dikalikan R vektor satuan dibagi dengan R min R1 minus R2 pangkat 3 ya harusnya. Jadi E itu sama dengan K kali Q dikalikan R12 vektor satuan ya, dibagi dengan R12 ya, jaraknya dikuadratkan, dimana vektor R12-nya itu sama dengan vektor 2 minus vektor 1 gitu ya, dibagi dengan panjangnya R2 minus R1 dikuadratkan. Misalkan ya, tapi dalam hal ini bukan R12 yang kita operasikan ya, tapi antara misalkan di sini R1 terhadap titik 0 ya, misalkan dari kita lihat di sini yang muatan di sini adalah positif. Kalau muatan positif dia berarti mengarah keluar dari muatan ya. Seolah-olah ada vektor ya, jadi dari sini ke sini. Itu adalah E1. Lalu E2 itu arah muatannya adalah ke arah dalam ya, ke arah muatan minus Q-nya. Jadi arahnya itu dia ke arah sana. Ya, karena dia bernilai negatif. Sehingga dia seolah-olah ada kuat medan yang arahnya ke sana. Ini akibat Q2. Sehingga kalau kita ambil salah satu untuk E1 itu adalah R dari 1 ke 0, sehingga yang di sini yang kita cari adalah vektor antara 1 ke 0, yaitu 0 R0 dikurangi R1, dan ini juga 0 dan R1. Sorry, ini bukan kuadrat ya, ini panjang. Ya, atau bisa kita tulis juga E1 sama dengan K kali Q, lalu R0 minus R1 dibagi dengan panjang dari R0 minus R1 pangkat 3. Dan kemudian demikian juga yang E2-nya ya. E2 itu bedanya dia dari 0 ke 2. Ya, sehingga nanti jadi R0 ke 2. Sehingga nanti vektornya itu adalah dari R2 minus R1. R0 ya. Ya, jadi kita ketahui Q1, Q2 ya tadi sudah diilustrasikan
Ditanyakan berapakah di E0-nya. Jadi E1 ke 0 itu adalah vektor satuan. Ingat kembali ya vektor satuannya. Yang rumus tadi berarti E1 0 sama dengan K kali Q dibagi dengan panjang ya. Panjang dari R0 minus R1 pangkat 3. Lalu di atasnya di sini R0 minus R1. Ya, dimana R0 dan R1 ini adalah vektor ya. Ingat kembali dengan pelajaran sebelumnya tentang gaya, sama cara ngitungnya, cuma yang ini ya sama aja ya. Ini nanti elemen-elemen nanti hasilnya akan jadi vektor juga ya. Hasilnya akan jadi vektor. Ya, lalu E02 itu sama dengan K kali Q dibagi dengan R2 minus R0 dipangkatkan 3. Lalu R2 dikurangi dengan R1. Ya, jadi tadi R2-nya ya saya lupa di sini tuliskan. Jadi R0-nya sama dengan 0 dan 0. Lalu R1-nya itu sama dengan 0 dan 2 ya. Dan untuk ini R2-nya adalah 4 dan 0. Ya, jadi yang kita ketahui adalah komponen-komponen ini. Tinggal nanti masukin aja nilainya. K-nya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat something-something. Anda bisa lihat kembali ke modul sebelumnya. Konstanta K-nya itu sama ya. Lalu Q-nya kita biarkan apa adanya. Biasanya dituliskan dalam besaran Q nantinya. Jadi kalau sudah dapat nanti ini vektor 1 dapat dari E10 dan E02, vektor 2-nya dapat nantinya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja kedua vektor 1 dan vektor 2 tersebut ya. Nanti berapa tambah berapa nantinya sama dengan sekian gitu ya. Itulah E total ya, atau E di 0. Ya, lalu contoh lain di sini adalah ilustrasi tentang petir ya. Jadi petir itu akibat adanya muatan positif di sini yang berkumpul ya, sehingga nanti ada muatan yang menyambar ke tanah. Nanti di sini akan mengakibatkan adanya dipol ya. Jadi ada besar muatan yang terbentuk ya akibat adanya tanah. Diasumsikan bahwa kalau tingginya ini adalah A, maka yang ini juga adalah A. Jadi ada positif dan negatif. Di sini ada terbentuk medan listrik ya di sini. Akibat adanya kedua muatan positif dan negatif tersebut yang berbentuk dipol. Ya, jika muatannya adalah 200, Q-nya ada 200 kolom, dan A-nya atau jarak dari sini ke tinggi awan ke tanah adalah A, maka dia akan menciptakan dipol yang besarnya muatan negatif yang jaraknya juga A di bawah tanah sebesar A ya, sehingga ada medan listrik di sini. Yang ditanyakan tapi bukan medan listrik di sini, tapi medan listrik yang ada di stratosfer yang 30 km dari tanah. Kalau di sini titik di sini berapa gitu ya? Di stratosfer.
Ya, kita ketahui A-nya 6 kilo ya, lalu Q-nya 200 coulomb, Y di 30 kilo berapa, Y-nya 30 kilo itu E-nya berapa, dan Y di 60 kilo itu E-nya berapa. Jadi yang kalau masalah ini bisa kita selesaikan dengan rumusan ini. Ini ada diralat sedikit ya. Harusnya ini plus ya. Ya, jadi plus 2Q kali Y plus A dibagi Y plus A pangkat 3. Ya, atau sama aja ditulis E sama dengan K kali 2 kali Q kali Y plus A. Y 2Q dibagi Y plus A. Ya, ini sama dengan 1/2 pi epsilon 0 kali 2Q dibagi Y plus A. Ini kuadrat, ini kuadrat ya. Ya, tinggal masukkan aja. K-nya biasanya sudah ada 8,85 gitu ya. Dikalikan 2 kali Q dibagi dengan Y plus A. Ya, Q-nya sudah tahu. Lalu A-nya juga sudah tahu. Tinggal nanti cari untuk Y 30 dan Y itu 60. Ya, lalu kita masuk ke hukum Gauss ya. Hukum Gauss itu jumlah aljabar garis-garis gaya magnet, di mana garis-garis gaya magnet ini adalah bentukan dari garis-garis imajiner dari listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan di dalam permukaan tersebut. Atau bisa kita tuliskan N itu adalah jumlah flux itu sama dengan jumlah dari muatan Q. Jadi kalau ada sekian muatan, maka jumlah dari total muatan itu adalah flux dari jumlah flux dari muatan tersebut. Ya, lalu flux medan listrik itu bisa kita tuliskan flux itu adalah sama juga dengan jumlah dari medan listrik E. Ya, jadi kita ingat medan listrik itu adalah seperti sebuah muatan gitu ya, lalu ada garis-garis listrik gitu ya, yang kita atau garis listrik imaginary yang arahnya keluar kalau dia bermuatan positif, kalau dia bermuatan negatif itu dia arahnya ke dalam ya. Muatan negatif arahnya ke dalam. Ya, jadi jumlah garis-garis ini yang menembus sebuah bidang S, yaitu kita sebut delta S jika dia adalah sebuah bidang kotak. Di sini misalkan adalah bidang-bidang kotak-kotak petak-petak, ini adalah kita sebut, kita ambil salah satu gitu ya sebagai contoh, itu adalah sebagai delta S yang ditembus oleh sebuah medan listrik, ditembus dengan medan listrik E, maka jumlah medan listrik ini yang menembus seluruh permukaan ini adalah sebuah flux medan listrik ya. Ini secara diskrit kita tuliskan seperti ini ya. Jadi kalau untuk ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini dan tambah ini semua dan kita jumlahkan semua, itu kita sebut sebagai flux ya. Jadi medan listrik yang menembus bidang-bidang tersebut ya, kita kalikan dengan bidang tersebut, kita jumlahkan, maka kita sebut sebagai flux. Atau kita tuliskan dalam bentuk persamaan kontinu, kita tuliskan E kali delta S
di mana atau integral dari E kali delta S ya. Nah, di mana delta S ini adalah sebuah bidang atau ds biasanya. Jadi epsilon atau kita bisa tuliskan juga karena E itu sama dengan Q. Jika kita tuliskan bahwa Q adalah epsilon 0 kali flux, maka Q itu juga sama dengan epsilon 0 integral dari E kali delta S. Ya, misalkan kita memiliki sebuah vektor A dengan elemen 2i plus 3j gitu ya, meter persegi. Jadi ini adalah vektor dari sebuah bidang A, di mana vektornya itu adalah 2i plus 3j, atau ya bisa kita asumsikan bahwa itu sebuah bidang ya, jadi ini vektor j-nya, ini vektor i-nya sebesar 2j, dan ini adalah bidang yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Jadi berapakah flux listrik dari uniform yang melewati area ini atau yang menembus area ini gitu ya, sehingga E itu sama dengan 4I. Jika vektor medan listrik E-nya itu sama dengan 4I dan vektor medan listrik yang E-nya itu sama dengan 4K. Yang diketahui adalah vektor A 2I plus 3J, lalu fluxnya adalah E sama dengan 4I, dan flux E-nya itu sama dengan 4K. Jadi ini kita masukkan ke persamaan. Flux adalah integral dari E kali dA atau delta A gitu ya. Tadi kita sebelumnya flux itu kan sama dengan flux ini sama dengan integral bidang tertutup ya, karena dia adalah bidang, E dikalikan delta A atau delta S ya, biasanya delta S ya, ini juga bisa dituliskan sebagai delta A gitu ya. Itu sama juga dengan integral dari E kali dA atau ds ya, atau ds sama saja. Ya, integral dari 4i d2i plus 3j ya sama dengan integral dari 4 kali d2i plus d3j sama dengan integral tertutup dari d2i plus 3dj. Jadi di sini karena ini adalah konstanta ya, ini konstanta pada turunan itu kan bisa dikeluarkan ya. Jadi sehingga nanti jadinya D2i jadi DI saja. Ya, jadi ini bisa kita tuliskan jadi integral dari 4i kali D2i karena ini berlaku untuk hukum distributif ya. Jadi ini ke sini, ini kalikan ini dan ini kalikan ini. Jadi 4i kali 2DI plus 4i kali 3DJ. Ya, di sini juga saya ingin menjelaskan juga kalau mungkin nanti ada di matematika atau kalkulus ya, pelajaran matematika atau kalkulus di sini. Kalau imajiner, bukan imajiner sih, karena ini adalah dua buah vektor yang dikalikan ya, didotkan ya.
Kalau dia sama, ya, I kali I, maka hasil perkaliannya itu adalah kita hanya mengalihkan komponen konstantanya saja ya. Jadi 4 kali 2 sama dengan cosinus dot product ya ini. Ini dot product. Jadi dua vektor I yang searah gitu ya. Misalkan 2I dan 3I gitu ya. Kedua vektor ini searah. Ya, sehingga akibat adanya dua vektor yang searah, sudutnya itu adalah 0 derajat. Ya, jadi pada dot product ya, dot product itu kalau disebut saja A dot B itu sama dengan A kali B kali kosinus dari sudutnya theta. Ya, jadi kalau misalkan yang seperti ini karena integral gitu ya. Akibat integral ini kita bisa integralkan yang DI-nya. Ini sehingga menjadi 4I. Yang ini integral dari DI menjadi I saja. Ya, jadi di sini kita cuma dihadirkan dengan dua buah vektor ya. Yang satu vektornya 4I, yang satu vektornya 2I. Karena dua-duanya itu sama-sama I ya atau searah, maka kosinusnya tetanya ini menjadi 0. Jadi ini menjadi 0. Ya, jadi sehingga A dot B-nya menjadi hanya perkalian panjang A dikalikan panjang B. Ya, jadi kedua ini hanya menjadi perkalian biasa. Kalau kedua vektor ini itu kedua vektornya itu searah. Sehingga ini menjadi perkalian biasa aja. Ya. Jadi 8 ya, jadi 8I atau ya 8I saja karena dia perkalian dot produknya dia searah. Lalu kalau yang ini dan ini 4I dikalikan 3J karena I dan J itu tidak tidak searah atau membentuk sudut ya, untuk sudut 90 derajat sehingga kosinus nolnya menjadi kosinus 0 gitu ya. Sehingga ini bisa kita asumsikan karena kosinus 90 derajat antara I dan J. Kalau ini vektor J gitu ya, ini vektor I membentuk sudut 90 derajat sehingga A dot B-nya menjadi A kali B kosinus dari 90. Karena kosinus dari 90 adalah 0, ini menjadi 0 A dot B-nya. Ya, jadi ini menjadi 0. Ya, ini menjadi 0. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa integral fluksnya itu yang bekerja hanya di sini saja, yang ke arah I. Ya, 8I untuk yang flux apabila fluxnya itu adalah E-nya itu adalah 4I. Sekarang apabila E-nya adalah 4K, dengan cara yang sama juga ya, flux itu sama dengan integral dari E kali delta S, di mana ds-nya itu adalah 2I plus 3J, kita kalikan kita keluarkan ya, yang konstantanya itu keluar jadi
2 DI dan 3 DJ di sini. Yang berbeda di sini cuma E-nya. Sehingga kita kalikan dengan distribusi apa namanya? Berlaku sifat distribusi ya, ini kali ini plus ini kali ini. Ya, kita dapatkan ini. Lalu integralkan semua ke dalam ya, yang ini diintegralkan jadi D2I, ini diintegralkan ke sini jadi 4K dikali 3DJ ya, 3-nya dikeluarkan keluar. Jadi ini bisa dipelajari kembali di kalkulus atau matematika ya. Jadi yang ini kita integralkan hanya jadi I, yang ini kita integralkan jadi J gitu ya. Ini integralkan jadi I, yang itu diintegralkan jadi J. Kita lihat di sini yang ini dengan yang ini beda vektor ya. Ini K, ini I, karena tidak apa namanya, vektornya tidak searah, sehingga kembali lagi yang seperti ini karena sudutnya adalah 90 derajat, karena K dan I itu berbeda 90 derajat dalam ruang 3 dimensi. Sehingga ini jadi 0. Dan ini kita lihat kalau ini K, ini J beda vektor ya, beda vektor atau tidak searah, maka ini juga menjadi 0. Ya, sehingga hasilnya adalah 0. Sekarang kita lihat medan listrik di dekat muatan titik ya. Jadi medan listrik di dekat muatan titik itu besarnya adalah E sama dengan Q per epsilon 0 4V R kuadrat, atau bisa kita tuliskan dengan E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Sekarang kita masuk medan listrik di antara dua keping sejajar ya. Jika kita susun muatan itu sedemikian hingga menjadi sebuah keping ya, kita asumsikan sebuah deretan berbentuk kepingan, maka pada kedua keping ini akan bekerja medan listrik yang sebesar E untuk tiap-tiap satuan luas dari muatan ini akan bekerja sebesar tau per epsilon 0, di mana tau itu adalah jumlah muatan ya, dibagi dengan luas dari muatan. Dan tau itu sendiri sama dengan N dibagi A, atau jumlah dari muatan Q dibagi A, di mana N itu adalah epsilon 0 dikali E dikalikan A. Sehingga bisa dituliskan tau sama dengan epsilon 0 dikalikan E, dan kita bisa tuliskan E itu sama dengan tau per epsilon 0. Ya, jadi pada kesempatan ini juga saya ingin menginformasikan untuk besaran K ya, di yang kita dalam perhitungan kita sebelumnya itu sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya, atau disebut dengan konstanta kolom ya. Dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, besarnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ya, contoh di sini adalah bola konduktor jari-jari 10 cm. Q-nya adalah 500 mikrokolom di titik A dan B, dan C terletak segaris terhadap pusat bola dengan jarak masing-masing 12, 10, dan 8 cm terhadap pusat bola. Hitunglah kuat medan listrik di titik A, B, dan C.
Ya, diketahui jari-jari bolanya adalah 10 pangkat minus 1 meter, Q-nya 500 mikrokolom atau 5 kali 10 pangkat minus 4, RA-nya 12, RB 10, RC 8. Yang ditanyakan EA, EB, dan EC. Kita lihat kuat medan listrik di titik A. Ya, kuat medan listrik di titik A adalah sama dengan kaki dibagi RA kuadrat. Ya, kita sudah tahu muatan ini. Ya, jadi bisa kita cari di RA karena dia di luar bola, kita bisa gunakan rumusan ini. Ya, di luar bola. Lalu kuat medan di listrik di titik B karena dia tepat di permukaan B. Ya, jadi masih kita gunakan rumus yang sama, yaitu kaki dibagi RB kuadrat, ya, di mana RB itu jarak dari permukaan bola ke ke titik titik pusat bola. Tapi untuk yang kuat medan listrik di titik C, karena dia ada di dalam ada di dalam bola, jadi ini bola bola bermuatan, ya, anggaplah bola bermuatan. Jika dia titik yang dia mati itu adalah di dalam bola, ya, titik di sini, titik di sini, titik di sini, gitu ya. Itu kuat medannya adalah 0, ya, karena dia berada di titik massa, titik muatan, ya, di dalam titik muatan. Ya, sehingga muatan kuat medan di dalam bola tersebut bernilai 0 karena dia berada di dalam bola. Karena dia tidak dipengaruhi oleh muatan listrik, ya. Lalu contoh lain, sebuah bola kecil itu bermuatan 10 mikrokolom di antara keping sejajar. Tadi kita sudah lihat rumusannya. Ini ya, hitunglah massa heat. Ya, jadi bola kecil ini bermuatan 10 mikrokolom berada di antara keping sejajar P dan Q dengan muatan yang berbeda jenis dengan rapat muatan 1,7. Ya, jadi asumsinya itu masalahnya di sini ada muatan keping bermuatan, ya, lalu di sini ada keping bermuatan yang berbeda muatan sehingga akan ada medan listrik di sini. Ya, jadi atau biasanya itu bentuk mungkin seperti ini, ya, lebih tepatnya. Jadi yang satu itu dari positif, yang di sininya negatif, gitu ya. Lalu ada medan listrik ke sana. Lalu di tengah-tengahnya plat ini ada sebuah muatan juga, ya, Q, gitu ya, yang menderita gaya, kita sebut dengan gaya Lorentz, ya, ke arah atas, gitu ya. Tetapi bola kecilnya itu jadi diam karena selain di sini ada gaya Lorentz ke atas, juga ada gaya berat ke bawah. Ya, kita ketahui muatan dari muatan dari benda tersebut atau minyak atau partikelnya tersebut adalah 10 mikrokolom.
Lalu rapat medan listriknya atau flux medan listriknya, bukan rapat medan listrik ya, rapat muatan per meter perseginya adalah 1,77 kali sekian. Gravitasinya adalah 10 meter per second, atau asumsinya kita gunakan itu epsilon 0 8,85, atau nilai K-nya yang bisa kita gunakan untuk konstanta Coulomb itu adalah 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya, kalau salah. Yang ditanyakan massa bola ya. Jadi di sini tadi kita sudah ilustrasikan ya, ini ada gaya Coulomb, lalu di ke bawahnya itu ada gaya berat ya. Di situ sama dengan massa kali gravitasi. Gaya Coulomb sama dengan K kali Q, Q besar per R kuadrat, atau bisa kita tuliskan juga dengan Q kali E. Ya, jadi muat akibat adanya medan listrik di sini bekerja eh, pada sebuah partikel Q, yaitu Q itu adalah partikel ini, partikel minyaknya atau partikel kecil yang di antara plat ini, sehingga gaya Coulombnya adalah sebesar Q kali E, di mana E itu adalah medan listrik yang bekerja antara plat ini. Ya, karena sigma F-nya sama dengan 0, maka gaya Coulomb dikurangi W sama dengan 0, sehingga gaya Coulombnya sama dengan W, karena dia berada dalam kesetimbangan tadi ya. Sehingga kita bisa tuliskan gaya Coulomb Q kali E sama dengan massa kali gravitasi, dengan E sama dengan tau per epsilon 0 ya. Jadi dari bahasan sebelumnya, dimana taunya sudah kita ketahui, epsilon 0 juga sudah kita ketahui, besar Q-nya juga sudah ketahui, G-nya juga sudah kita ketahui, tinggal kita cari nilai M. Sehingga nilai M-nya adalah sebesar Q kali tau per epsilon 0 G ya. Kita masukin nilai-nilai ini, kita dapat besarnya, besar massa. Lalu kita lihat energi potensial listrik dan potensial listrik ya. Jadi energi potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk menggeser sebuah muatan Q yang bekerja pada medan E dari posisi A ke posisi B. Jadi di sini kita tidak pedulikan berapa besar arah lintasannya, yang penting kita hanya ingin menghitung berapakah energi yang diperlukan untuk memindahkan dari A ke B. Energi potensial yang diperlukan untuk memindahkan dari titik referensi A ke dari 0 ke A misalkan, itu kita sebut sebagai dengan energi potensial di A, itu adalah K kali Q aksen per RA misalkan. Dimana Q itu adalah muatan ini, yaitu muatan antara dari muatan Q, yaitu muatan plus Q ini, dan Q aksen adalah muatan yang ini ya. Jadi energi awal yang diperlukan dari titik untuk memindahkan dari dari posisi plus Q ini ke posisi A ini untuk muatan Q aksen ya. Sejauh RA itu adalah besarnya energi potensial dari A. Lalu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan dari plus Q untuk yang muatan yang sama ke posisi B
sejauh RB itu kita sebut dengan energi potensial B. Ya. Besarnya adalah kaki Q aksen dibagi RB. Jadi energi potensial itu adalah sama dengan K kali Q aksen dibagi R. Ya. Satuan dari energi potensial ini adalah Joule ya. Kita bisa analogikan juga seperti di mekanika, energi itu sama dengan work kali S ya. Atau F kali S ya. Gaya kali work ya. Work itu atau usaha atau energi itu usaha itu sama dengan F kali S. W ini seperti itu juga ya. Energi ya. Energi itu sama dengan F kali S ya. Jadi ingat kembali yang di mekanika sebelumnya, kalau tidak ada perpindahan maka dia tidak ada usaha ya. Kalau ada perpindahan baru ada usaha. Sama juga dengan energi potensial. Cuma yang di energi potensial ini yang dipindahkan adalah muatan Q. Jika muatan Q itu bekerja gaya F ya, maka jika dia dipindahkan sejauh R ya kan, maka energi untuk potensial itu sama dengan F kali S atau F kali R lah ya. Karena dipindahkan sejauh R. Karena gaya dari dari partikel bermuatan itu adalah K kali Q aksen per R kuadrat dikalikan dengan R gitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi Q aksen dibagi R. Ya, jadi analoginya mirip ya dengan usaha. Gimana K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 atau lebih tepatnya 8,99 kali 10 pangkat 9 ya. Bisa juga kita pakai. Jadi kalau kita mindahkan dari A ke B, maka total usahanya sama dengan integral dari RB dari integral dari batas bawah RA atau batas dari RB untuk F dikalikan DR ya. Sehingga kita bisa tuliskan rumusannya menjadi samaan ini. Atau kita bisa tuliskan dari Q aksen dikalikan seper RB dikurangi seper RA. Ya, jadi ini dari ingat kembali kalau kalkulus ya, kalau DR dibagi R kuadrat ya, jadi ini sama dengan R pangkat min 2 DR gitu kan ya. Jadi kalau integral dari sebut saja R pangkat A DR gitu sama dengan R pangkat A plus 1 dibagi A plus 1. Ya, jadi kalau misalkan integral dari 2 pangkat 3 gitu ya. R pangkat 2, misalkan R pangkat 2 DR itu sama dengan R pangkat 3 per 3. Ya, jadi ini ya. Ingat kembali di kalkulus ya.
Sama juga dengan ini, jadi kalau R pangkat 2 ini jadi karena dia pangkat minus 2 jadi minus satu ini seharusnya dari jadi apa namanya, R pangkat minus 2 plus 1 jadi R pangkat minus 1 ya harusnya. Atau R pangkat min 1 dibagi min 1. Itu sama dengan minus 1 R. Minus 1 R. Yang ini harusnya diralat dikit ya. Harusnya jadi ini jadi 1 RA minus 1 RB. Yang ini juga diralat, ini jadi EP minus EA minus 0 sama dengan R. Nah, ini sama dengan energi potensial di A dikurangi dengan energi potensial di B. Atau kita bisa tuliskan juga energi potensial ya. Jadi energi potensial di A itu sama dengan K kali Q aksen dibagi RA. Ya, di sini sebenarnya ini RA semua ya. Jadi kita asumsikan bahwa energi yang jika kita ingin memindahkan energi dari titik A ke titik yang tak berhingga gitu ya di B, maka ini energi potensialnya sebesar dari K kali Q aksen dibagi 1 RA atau K kali Q aksen per RA ya. Jadi energi yang diperlukan untuk memindahkan partikel dari Q aksen gitu ya dari titik A ke titik tak berhingga besarnya adalah sebesar ini. Atau bisa kita tuliskan energi potensial persatuan muatan positif disebut dengan potensial listrik yang diberi lambang dengan V. Ya, di mana V itu besarnya energi potensial per Q atau energi potensial persatuan muatan adalah V sama dengan energi potensial dibagi dengan Q aksen, di mana Q aksen itu adalah muatan yang ingin kita pindahkan, atau sama dengan K kali Q dibagikan R, di mana Q itu adalah muatan positifnya yang muatan yang ingin kita pindahkan. Atau energi potensial sama dengan Q kali V ya. Energi potensial sama dengan Q kali V. Di mana Vp adalah potensial listrik di titik P per satuan muatan ya. EP adalah energi potensial listrik ya. V adalah potensial listrik ya. Jadi ada bedanya ya. V itu ada potensial listrik. Kalau EP itu adalah energi potensial listrik. Contoh PQ dan R terletak pada satu garis dengan PQ sama dengan 2 meter dan QR sama dengan 3 meter. Ya, pada masing-masing titik terdapat muatan 2 mikro dan seterusnya. Tentukan besar energi muatan di titik Q. Ya, kita asumsikan
eh P, Q, I, dan R terletak dari satu garis lurus. Bisa jadi ini adalah Q gitu ya. Ini P-nya, jarak ke sini adalah 2 meter. Dari sini ke sini adalah 3 meter untuk R gitu ya. Atau bisa juga dituliskan P ke Q 2 meter gitu ya. Dan Q gitu ya R ke Q itu 3 meter. Ya ini juga bisa ya skenario-nya seperti ini. Atau P-nya di sini ya bisa aja. Kita nggak peduli itu, kita langsung masukkan aja ke persamaan. Diketahui PQ itu adalah 2 meter, QR adalah 3 meter, QP adalah 2 mikrokolom, Q untuk muatan Q-nya adalah 3 mikrokolom, QR-nya adalah minus 5 mikrokolom. Ditanyakan energi potensial PQ. Energi potensial di Q ya. Energi potensial P ke Q itu adalah energi potensial 1 sama dengan K kali Q potensial dikalikan kali Q untuk muatan Q dibagi dengan jarak antara P ke Q. Lalu energi potensial Q dan R-nya kita bisa cari dengan energi potensial dari K kali Q untuk muatan Q-nya ya, dikalikan muatan dari R-nya dibagi dengan jarak antara Q ke R. Energi potensial totalnya itu hanya penjumlahan saja ya. Kita cuma jumlahkan nilai energi potensial 1 ditambahkan dengan energi potensial 2. Ya, jadi tinggal masukin aja Q-nya untuk P berapa, Q-nya untuk Q berapa. Ini juga kita tahu ya 9 kali 10 pangkat 9 atau 8,99 juga bisa Anda pakai gitu ya. Itu mudah. Ya, sekarang langsung kita masuk ke kapasitor. Anda mungkin sudah mengenal kapasitor atau siapa tahu belum pernah melihat kapasitor. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mengenalkan Anda tentang kapasitor ya. Jadi secara secara umum itu kapasitor itu alat untuk atau komponen untuk menyimpan yang muatan listrik ya. Jadi kalau kita di rumah punya tangki ya, tangki itu kan untuk menyimpan air. Ya, kita sebut partikel air itu adalah Q gitu ya. Dan disimpan pada sebuah komponen yang kita sebut dengan namanya komponen itu kapasitor. Kalau kita di rumah bilang tangki, kalau di orang elektro bilangnya itu adalah kapasitor ya, kapasitor untuk listrik ya, untuk atau tangkinya untuk nyimpan listrik. Ya biasa kita gunakan untuk tuning ya, tuning radio atau istilahnya sebagai alat komponen filter ya. Komponen apa namanya? Komponen filter frekuensi rendah biasanya atau low pass filter. Jadi juga digunakan pada sistem rectifier biasanya untuk power supply untuk meratakan arus. Karena apalagi power supply switching yang biasanya dia itu adalah switching transistor, nantinya sinyalnya nanti seperti ini gitu ya. Biasanya menggunakan komponen transistor, dia nggak ini ya, nggak smooth gitu ya. Di-rectify kan gunakan kapasitor, jadinya ya dia lebih rata lah ya. Atau jika kapasitornya cukup besar nantinya jadi smooth gitu ya, atau jadi murni DC, hampir seperti seperti komponen seperti listrik DC gitu ya. Lalu juga biasa digunakan untuk starter ya. Jadi
kapasitor ini karena bersifat seperti tangki, dia menyimpan listrik ya, dia akan menyimpan energi sementara untuk starter kendaraan motor. Ya biasanya kalau motor itu dia ada insurge current ya, atau istilahnya itu arus mendadak tiba-tiba saat kita mulai starter, karena kita tahu bahwa motor listrik itu yang ada di starter kendaraan bermotor itu sebenarnya adalah kumparan gitu ya. Kumparan listrik kabel gitu ya, yang sebenarnya itu short. Kalau kita ukur ya, kalau kita ukur statik gitu ya, nggak ada, belum kita gerak-gerakan motornya itu dengan multimeter, atau kita hubungkan dari kabel listrik ke motor tersebut gitu ya. Dia itu akan bersifat short gitu ya, short. Jadi sampai dia motornya itu bergerak, baru nanti resistansinya turun ya. Tapi naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi resistansinya. Akibat adanya gaya gerak listrik ya, atau istilahnya gegel induksi. Ya, pada saat starter awal, arus yang, kalau ini adalah arus gitu ya, ini adalah arus, sorry. Kalau ini adalah arus, ini saat awal gitu ya, saat kita starter arusnya itu naik ya tiba-tiba ya, baru nanti turun lagi, nanti naik lagi tapi nggak setinggi awal, turun lagi, apalagi saat motornya bergerak gitu ya. Jadi ada energi yang dibutuhkan awal untuk nge-starter motor ini ya, yang mungkin tidak bisa disuplai oleh power supply ya. Mungkin power supply-nya hanya bisa mensuplai dengan 20 ampere misalkan. Tapi pada saat starter awal gitu ya, eh, arusnya ini akan naik bisa sampai mungkin 40 ampere, separah-parahnya mungkin bisa 100 ampere gitu ya, yang tidak bisa disuplai oleh power supply Anda. Jadi karena itu ada kehadiran kapasitor di sini yang dibutuhkan untuk membantu ya si motor ini bergerak. Dan biasanya juga bermanfaat untuk memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil. Jadi kapasitor ini kan seperti tangki ya. Jadi insurge current-nya atau arus yang naik tiba-tiba itu akan didamping oleh tangki gitu ya. Mungkin di sininya kecil, keluarannya, masukan di sininya besar gitu ya. Jadi kita bisa menakar arus yang masuk ke dalam sirkuit gitu ya, dengan bantuannya adanya kapasitor. Lalu juga sebagai filter dalam catu daya ya, kita catu daya power supply ya. Jadi untuk membuang low frekuensi atau mungkin high frekuensinya dari apa namanya, uh, dari sinyal listriknya gitu ya. Ya, simbol dari kapasitor seperti ini. Ada beberapa jenis kapasitor yang bisa kita temui ya. Ada jenis kapasitor kertas. Ya, biasanya paper in oil bentuknya seperti ini ya. Ini paper in oil kebanyakan bentuknya seperti ini. Jadi ini kapasitor jadul biasanya, kalau Anda buka-buka radio-radio lama tahun mungkin 70 80-an, Anda akan ketemu kapasitor yang seperti itu. Lalu ada juga variabel kapasitor seperti ini ya. Lalu high voltage kapasitor biasanya seperti ini ya, dia itu elektrolit ya, ini juga elektrolit. Kebanyakan kita gunakan kapasitor elektrolit ya. Karena kapasitor elektrolit ini itu murah ya. Murah, eh, kapasitasnya besar ya, tangki yang besar gitu. Lalu juga eh, apa namanya, life ekspektansinya juga lumayan gitu ya. Cuma ya kelemahannya dia itu gampang rusak ya, karena
elektrolitnya itu gampang mengering atau bocor gitu ya dari tubingnya. Lalu juga kalau misalkan operasi, apalagi arus yang operasi switching dengan ampere arus tinggi gitu ya, arus tinggi, maka dia akan apa namanya, eh arus tinggi dia itu gampang jebol ya, karena dia panasnya, temperaturnya juga naik gitu, temperaturnya naik. Kalau temperaturnya naik ya karena ada listrik yang masuk terus itu discharge, masuk discharge, lalu ada arus yang besar gitu ya. Akhirnya nanti komponen di dalamnya ini aus ya, komponen elektrolitnya jadi aus, gampang aus. Akibatnya si kapasitor ini gampang pecah gitu ya, meledak gitu ya. Saat dia meledak ya biasanya kalau kapasitor ini di atas itu ada kayak pola-pola gitu ya. Mungkin seperti silang gini atau bentuk sepertika gini gitu ya. Sebenarnya itu ventnya gitu ya atau cerobongnya gitu. Kalau misalkan jaga-jaga supaya tidak ada ledakan yang katastrofik gitu ya. Karena kalau di dalam sini ada gas yang terbentuk akibat elektrolit yang mendidih karena dialiri arus yang sangat tinggi gitu ya. Akibatnya nanti dia pecah gitu ya. Jadi kalau tidak ada ventnya ini atau tidak ada jalur evakuasinya, dia akan berbahaya sekali ya. Selain ke komponen juga mungkin kepada operatornya ya. Dia nggak tahu kalau di dalam sini sudah mendidih. Eh, Akibatnya akan timbul ledakan yang luar biasa gitu ya, yang bisa mengakibatkan apa namanya, luka-luka ya, sampai seperti granat jadinya. Granat siap meledak kalau tidak ada ventnya ini. Lalu ada juga yang keramik ya, ada keramik seperti ini ya, atau hampir ada yang plastik juga yang seperti ini gitu ya, yang apa namanya, menggunakan apa istilahnya itu, mika gitu ya, bahan-bahan mika, karena plastik itu kan mika juga ya, mirip-mirip, cuma mika itu lebih padat daripada plastik ya, jadi yang itu lebih reliable biasanya. Ada juga keramik, plastik, mika ini yang paling unggul sebenarnya. Hanya konsekuensinya dia atau kelemahannya itu dia kapasitasnya kecil-kecil. Ya kalau mau bikin kapasitasnya besar bisa, tapi ukurannya jadi terlalu besar dan tidak viable gitu ya. Misalkan 2200 mikrofarad misalkan, ingin 2200 mikrofarad tapi bahannya dari keramik atau mika misalkan. Ya ukurannya jadi besar sekali ya, mungkin sebesar gentong atau sebesar apa? Sebesar eh, toples itu kan, jadi enggak ini ya, jadi enggak nggak cocok gitu ya untuk aplikasi komponen modern sekarang. Jadi ada aplikasi lagi pula, kebanyakan mika, keramik, plastik ini digunakan untuk kapasitor, untuk filter-filter ya, bukan untuk rectifying atau untuk apa namanya, untuk power supply. Kebanyakan gunakan elektrolit ya karena murah dan kapasitas besar. Nah ini contoh lain ya, dengan perkembangan teknologi yang baru kita bisa menciptakan kapasitor dengan kapasitas besar tapi menggunakan bahan solid ya, ini solid state, seperti teknologi OSCON ya, organik, bahan organik semikonduktor. Jadi di sini kita bisa menurunkan ukuran apa namanya, kapasitor menjadi lebih kecil tapi kapasitasnya itu besar gitu ya. Lalu ada juga kapasitor-kapasitor kebutuhan khusus, misalkan untuk audio ya. Jadi situ menggunakan ISR yang sangat rendah
untuk apa namanya, frekuensi tertentu yang bisa dilewatkan itu lebih baik misalkan, tapi itu tergantung desainnya. Ya, ini adalah kapasitor khusus yang bisa diubah-ubah, namanya variabel kapasitor atau varicap ya. Jadi biasa digunakan untuk tuning ya, tuning untuk radio-radio, biasanya radio-radio apa aja ini pasti digunakan ya. Mungkin sekarang ada teknologi varicap yang solid state ya, yang lebih handal gitu ya daripada ini. Tapi ini juga sebenarnya cukup handal karena dia bahannya itu padat, juga dia menggunakan core udara, jadi tidak menggunakan komponen-komponen yang mudah degradasi. Di sini tidak yang komponen ini hampir selalu digunakan pada radio-radio yang high performance ya. Biasanya yang radio-radio amatir akan gunakan ini karena dia menggunakan komponen yang besar-besar, karena frekuensi-frekuensi itu frekuensi radio itu hampir berbanding lurus dengan ukuran komponen ya. Makin besar frekuensinya, biasanya komponen yang digunakan juga makin besar ya, terutama AM atau komponen radio shortwave itu komponennya pasti besar-besar ya, tidak ada pilihan. Memang begitulah fisikanya itu bekerja. Ini kapasitor dan medan listrik, kita ingat sebelum apa namanya bahasan sebelumnya, kalau ada muatan yang disusun berjejer sehingga berbentuk plat, dia akan saling di antara komponen itu akan ada muncul medan listrik E gitu ya, pada yang homogen gitu, jika muatannya homogen. Pada kapasitor ada definisi dari kapasitansi atau kapasitas kapasitor, yaitu besarnya muatan per volt ya, atau kolom per volt, atau Q per V. Jadi jumlah muatan per potensialnya atau per voltnya, atau sering disebut dengan mikrofarad atau ditulis mu F gitu ya, mikrofarad. Kebanyakan digunakan mikrofarad dan pikofarad ya. Jadi itu adalah muatan yang umum digunakan karena Q-nya itu kecil ya, dan V-nya itu rata-rata besar. Jadi sehingga muatannya itu digunakan kapasitansi itu digunakan dalam ukuran mikrofarad dan pikofarad. Kalau Anda mungkin pernah lihat kapasitor itu rata-rata 2200 mikrofarad ya, dalam ukuran paling untuk 2200 mikrofarad itu lumayan ya, besar kapasitornya. Diameternya mungkin sekitar 12,5 mm atau 1,5 cm. Bahkan kalau Anda lihat yang 1 farad itu besar sekali ya, hampir sebesar toples ukuran kapasitornya. Itu pun dengan teknologi modern yang ada. Bahkan Anda lihat untuk kapasitor yang 400-an gitu ya, 400 mikrofarad, yang 450 volt ya, untuk aplikasi tegangan tinggi. Itu kapasitornya besar ya, diameternya bisa 2,5 cm gitu ya. Anda bisa lihat di kapasitor-kapasitor yang ada di power supply yang cuma ukurannya segini, itu besar ukurannya. Apalagi yang ukuran 1 mikrofarad itu besar sekali ya, hampir sebesar gentong. Atau hampir sebesar toples ya. Kapasitas kapasitor keping sejajar kita bisa tuliskan bahwa tegangannya itu sama dengan E kali D, di mana E itu adalah medan listrik yang bekerja antara keping, dan D itu adalah jarak antara keping. C itu adalah besar, di mana kapasitansinya sama dengan luas dari kepingnya dibagi dengan jarak antar keping ya, dibagi dengan jarak keping. Jadi makin dekat jarak kepingnya itu berarti makin besar kapasitansinya. Kalau makin luas ya, makin besar kepingannya, berarti makin besar juga kapasitansinya. Jadi biasanya makin besar ukuran kapasitor itu makin besar juga kapasitansinya.
Dan selain itu juga di situ ada komponen E0 yaitu permitivitas ruang hampa. Kalau dia ruang hampa aja artinya di antara keping itu tidak ada apa namanya material seperti elektrolit dan sejenisnya, maka dia epsilon yang digunakan adalah epsilon ini. Tapi kalau untuk yang bahan diantaranya itu ada bahan tambahan gitu ya, seperti mika atau plastik atau kaca atau keramik gitu ya, atau kertas dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti ini akan berubah jadi permitivitas relatif. Yang ini nanti jadi permitivitasnya relatif. Dan kapasitansinya akan berubah gitu ya. Tergantung material apa yang berada di situ. Jadi apabila kepingnya diberi zat dielektrik, maka epsilon nolnya menjadi ini ya. Permitivitas zat dielektrik yang besarnya itu sama dengan K kali epsilon nol. Dengan nilai K ini nanti berbeda-beda bergantung pada apa namanya? Bergantung pada jenis dielektriknya atau bahan diantara apa namanya kepingan tersebut ya. Besar dielektriknya ini ya bisa Anda lihat di sini makin besar K-nya berarti makin besar juga kapasitansinya. Ya. Kalau kita ganti dengan milar 3,2. Ya di sini kalau air Anda ganti dengan air saja itu menjadi berapa ini? 1000 apa 100 nih? Oh, 1 ya. Kalau vakum itu kita sebut satu. Kalau air itu bisa jadi 80, bisa Anda lihat sendiri air itu malah menaikkan kapasitansi. Ya, jadi apalagi kalau kita campur dengan bahan-bahan tertentu yang bersifat elektrolit ya, jadinya nanti apa namanya dielektrikanya akan naik lagi lebih tinggi ya. Lalu kalau kita taruh di antaranya strontium titanite itu jadi 233. Ini gede sekali K-nya ya. Kalau makanya kalau kita hanya menggunakan milar atau menggunakan paper gitu ya, atau menggunakan porselen ini lumayan naik kapasitansinya cukup besar. Jadi di sini bisa kita lihat ya, kalau yang bersifat liquid di elektriknya dia pengalinya kayaknya jadi besar. Tapi kalau kita gunakan milar atau bahan-bahan yang sebenarnya lebih stabil gitu ya, dia lebih kecil ya ininya di elektriknya. Lalu kalau kita gunakan strontium titanite, wow ini lebih tinggi lagi ya. Jadi yang bahan-bahan stabil, solid tapi berbahan mahal ya, bahannya mahal, costnya mahal, kita bisa naikkan kapasitansinya tapi harganya juga mahal. Kalau air kan murah ya. Air dicampurkan dengan bahan-bahan khusus yang menyebabkan dia jadi apa namanya? Jadi agak elektrolit ya. Dengan bahan-bahan khusus makanya disebut dengan apanya? Dengan kapasitor ini ya, kapasitor apa? Elektrolit ya, kita sebut dengan kapasitor elektrolit ya. Dia multiplier dari K-nya jadi tambah besar. Lalu kapasitansi untuk beberapa macam geometri kapasitor. Kalau bentuk platnya itu adalah plat dua plat aja gitu ya. Yang datar maka besar kapasitansinya seperti ini. Yang epsilon 0A D. Kalau kapasitornya berbentuk bola, jadi ini dua bola gitu ya. Yang bentuk bola dengan satunya radius A, yang satunya radius B gitu ya. Maka akan ada lompatan arcing gitu ya antara ada lompatan listrik antara A ke B. Maka kapasitansinya adalah ini. Kalau berbentuk silinder ya, silinder kan kalau dari atas seperti ini gitu ya. Berbentuk silinder gitu ya. Bulat semua di sininya bulat semua gitu ya. Yang ini gitu ya. Lalu kalau sebuah bola aja terisolasi dengan radius R,
maka kapasitansinya adalah 4V epsilon 0R. Ya, jadi bola aja gitu ya, itu akan memiliki kapasitansi juga yang besarnya sebesar itu. Ya, contohnya jika muatan kapasitor diketahui 5 dan 20, tentukan beda potensial kapasitor tersebut. Ya, Q1 kita tahu, Q2 juga kita tahu. Q-nya adalah 5 mikrokolom dan C-nya adalah 20 mikrofarad ya. Jadi muatannya 5 mikro dan F-nya adalah 20 ya. C-nya yang 20. Ini ditanyakan berapakah tegangan ada potensialnya. Potensialnya adalah V sama dengan Q kali C ya. Sehingga C-nya sama dengan Q per V. Ini diralat dikit, ini C ya. Q dibagi C. Tinggal kita masukkan ya, Q-nya berapa, C-nya berapa. Kita dapat V. Sekarang kita lihat rangkaian kapasitor ya. Kapasitor itu bisa di seri dan juga bisa di paralel. Kalau di seri maka yang muatan totalnya yang ini itu sama dengan muatan di masing-masing komponen yang di seri. Ya, jadi Q di satu, Q di sini sama dengan Q di sini sama dengan Q di sini. Ya, jadi ini sama semua ya. Kalau di seri. Karena Q1, Q2 dan Q3 sama, karena Q1, Q2 dan Q3 itu sama, kita sebut dengan Q total. Dan kita ingat juga rumus Q adalah C kali Q sama dengan C kali V ya, lalu maka kalau VAB, V antara A ke B itu sama dengan, kalau kita jumlahkan ya, V di sini karena ini adalah V itu sama dengan V di sini plus V di sini plus V di sini. Itu kan rumus dari tegangan ya. Kalau kita punya komponen gitu ya, kalau di seri tegangannya itu, tegangan yang di seri itu sama dengan tegangan di masing-masing dijumlahkan gitu ya kalau V. VAB maksudnya V antara A dan V dan B itu sama dengan V di C1 ditambah V di C2 ditambah dengan V di C3. Ya, karena V1, V2 dan V3 di mana V itu sama dengan Q per C sehingga yang ini bisa diralat dikit ya. Ya, ada yang diralat di situ sehingga V1 itu sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2 ditambah dengan Q per C3. Ini sama dengan VAB. Atau VAB-nya sama dengan Q dibagi dengan VAB. Atau sama dengan sebut saja dengan Q C AB ya. Antara C ke A dan AB. C antara A dan B. Ya, karena di sini Q-nya sama, ini juga sama, Q-nya bisa kita faktorkan ya. Q dalam kurung 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C
3 ya. Jadi kita bisa sederhanakan sehingga seper-C AB atau seper-C totalnya itu sama dengan seper-C1 plus seper-C2 plus seper-C3. Jadi kalau misalkan ada 4 atau 5 ya berarti tambahkan ya plus sekian-sekian seper-C ke N gitu ya. Itu adalah kalau C-nya di seri. Kalau paralel ya kebalikannya ya. Kalau paralel, kalau di sini beda potensialnya adalah VAB ya, ini adalah V. Berarti tegangan di sini, V di sini sama dengan V di sini sama dengan V di sini. Atau V di 1 sama dengan V di 2 sama dengan V di 3 ya, atau V di C3 dan seterusnya. Karena Q totalnya adalah untuk yang di paralel ya seperti ini. Ya, Q totalnya ini adalah nilainya adalah Q. Ya. Kalau di paralel Q-nya yang ini adalah Q1, untuk yang ini adalah Q2, yang ini adalah Q3. Jadi bedanya itu ya. Kalau di seri yang sama itu Q-nya. Kalau yang di paralel itu yang sama itu V-nya. Gitu ya. Jadi kalau untuk kasus yang di paralel karena Q totalnya sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 gitu ya. Jadinya kita bisa tuliskan bahwa Q totalnya itu sama dengan V total sama dengan C kali V gitu ya. Karena V total V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V Q tot dan Q sama dengan CV gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa yang ini sama dengan V gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan C total dikalikan V karena V-nya sama semua ya. Itu sama dengan C1 kali V plus C2 kali V plus C3 kali V. Karena V-nya sama semua, kita bisa sederhanakan gitu ya. Ya, atau bisa kita tuliskan C total sama dengan V dikalikan C1 plus C2 plus C3. Kalau ada sampai 5 gitu ya, dia berarti tambahkan sampai dengan C ke N. Jadi kita bisa sederhanakan ya ini dengan ini gitu ya. Jadinya ini C total aja sama dengan yang atas itu ya. Demikian hingga C totalnya adalah yang ini. Atau penjumlahan dari C1, C2 sampai C ke N. Contoh soal, jadi kita misalkan punya kapasitor yang ini di paralel. Lalu yang paralel ini kita seri. Ya, strateginya kita sederhanakan ya, yang kita sederhanakan komponen-komponennya. Ya, jadi kalau bisa jadi seri semua gitu. Atau jadi paralel semua gitu ya. Yang kita harapkan yang gampang kan itu ya. Yang di sini kita diminta dicari kapasitas ekuivalen ini, lalu hitunglah muatan masing-masing kapasitor ya, yaitu C1, C2, C3 ini berapa muatan di masing-masing kapasitor ini. Jadi Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Ya, diketahui ini semua. Ya, kita mulai dari yang di paralel ya.
C1 dan C2 ya, tadi kan di sini C1 dan C2 ini kita paralel. Ya, nanti kita ubah menjadi satu buah komponen yang kita sebut dengan komponen ekuivalen. Yang kita sebut nanti C12. Nanti di sininya ada C3 gitu ya. Ya, C1 dan C2 kita paralel sehingga C12 adalah C1 plus C2 ya, karena di paralel itu penjumlahan. Ya, kita dapat C12-nya yang ini ya. Lalu C1 dan C2 dan C3 itu di seri ya. Nanti akan kita dapatkan sebuah komponen baru ya. Kita sebut dengan komponen ekuivalen, kita sebut dengan namanya C1, 2, 3. Ya, besar C1, 2, 3 itu adalah ya seper C12 ditambah seper C13 itu sama dengan C12 seper 1 per C123 atau C3 dikali C12 dibagi C12 ditambah C3. Ya, kita dapatkan nanti kapasitor ekuivalen ini. Ya, karena kita sudah dapat sirkuit sederhana ya yang seperti ini. Ya, di sini ada V, di sini ada C, kan gampang ya kita mencari. Ya, karena kita tahu key sama dengan CV, kita dapatkan nanti key-nya. Ya, kita dapatkan key-nya. Adalah C123 dan V. Dan ini adalah besar key semua ini. Ya, kalau muatan yang di kapasitor yang di seri key 12 dan key 3 itu sama ya. Sama dengan key total ya. Sama dengan key total atau key 123 atau sama dengan key 123. Karena key 123 itu sama dengan key total sama dengan key 12 sehingga kita bisa cari key 1 V12 ya, di V12 ini antara komponen C1 dan C2 itu adalah key dibagi C1 dan C12 ya. Key dibagi C12. Kalau C12-nya sekian, jadi C12-nya itu kita sudah dapat di perhitungan sebelumnya ya, di sini ya, C1 plus C2. Ya, kita dapat C12, kita C12-nya sudah tahu, key-nya juga sudah tahu gitu ya. Ya, besar key-nya adalah ini sama dengan key. Maka kita bisa lihat C12 ya. Di C12 itu karena C12 adalah gabungan dari jadi key 1, key 3-nya juga sama dengan key ya. Sama dengan ini. Yang sekarang kita cari adalah key 12. Karena key 12 itu adalah gabungan dari C1 dan C2 yang diparalel. Maka kita mencari ya karena key-nya ini sama dengan key 1 plus key 2. Itu bisa kita cari juga dengan menghitung nilai V12 ya. V12 itu kita sudah tahu nilainya. Karena ini adalah paralel. Sehingga nilai V12 itu, ini adalah V12. Nilai V12 di sini sama dengan V12 di sini. Ya. Jadi nilai key di C1 sama dengan C1 dikalikan dengan V12 atau ya
Ini ya, ini sama dengan V12. V di C2 ini juga sama, sebesar V12. Jadi ingat, kalau paralel, nilai V-nya sama. Kalau seri, nilai Q-nya sama. Sehingga kita dapat nilai C Q1 dan Q2 ya. Contoh lain ini kalau ada 5 ya. Kita diminta menentukan besar kapasitansi total dari muatan masing-masing kapasitor. Yang ketahui nilai ini ya. Di sini prinsipnya kita sama ya dengan sebelumnya. Yang kompleks kita sederhanakan ya. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini dulu kita sederhanakan. Nanti ini disederhanakan, nanti dia dapat komponen yang lebih sederhana. Seperti ini. Ya kita bilang ini DC aja gitu ya. Supaya nggak bingung. Nanti jadi seperti ini. Lalu kita sederhanakan lagi yang ini dengan yang ini. Ya kita sebut ini jadi C23, ini jadi C4 ya. Ini C1, ini C5. Yang ini kita sederhanakan lagi. Nanti jadi C1 di sini. Ini gitu ya. Dan ini jadi C234, yang ini C5, yang itu C1. Lalu kita sederhanakan lagi ini dengan ini. Ini jadi C1 ini jadi C2345. Lalu kita sederhanakan lagi. Ya ini V. Ini ada V, ini adalah V. Ini kita sederhanakan lagi yang ini dengan yang ini. Jadinya seperti ini. C1, 2, 3, 4, 5 atau sama dengan C total. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 langkah yang harus kita kerjakan. Ya, pertama kita akan mencari C2 dan C3 di seri. Kita dapatkan C23. Lalu kita paralelkan C23 dengan C4, jadi C234. Lalu kita paralelkan, serikan dengan C234 dengan C5, jadi C2345. Dan terakhir adalah C2345 kita paralelkan dengan C1. Ya, kenapa paralel? Karena kalau kita lihat ya sebelumnya, yang C1 dan C2345 ini satu node ya. Ini juga satu node. Atau kita bisa gambarkan kalau ini adalah V-nya. Kalau ini adalah titik A, karena di sini tidak ada komponen, ini juga titik A.
Karena di sini tidak ada komponen, ini juga titik A. Ya, kalau dari sini ke sini ada komponen yaitu C1, maka di sini kita ganti nama jadi titik B. Dari sini ke sini itu tidak ada komponen, kita kasih titik B juga. Dari sini ke sini karena tidak ada komponen juga jadi titik B. Kalau kita gambarkan ini adalah titik A, ini adalah titik B. Dari A ke B, di situ ada komponen C1. Lalu dari titik A ke B juga gitu ya, ada komponen C2345. Ya, jadi di sini jelas terlihat ya, C2345 dan C1 itu sebenarnya paralel ya. Ya, jadi C12345 ini adalah C ekivalen ya atau C total. Sehingga kita bisa dapatkan key total itu adalah key totalnya adalah C ekivalen yaitu C2345 12345 dikalikan dengan V yang ini ya, tegangan di situ. Ya, jadi kita bisa sebut maka itu adalah key total ya. Yaitu key total ini ditambahkan dengan key total yang ini. Key total itu sama dengan key 1 ditambahkan dengan key 2, 3, 4, 5. Ingat kembali kalau yang paralel yang sama adalah V. Kalau di sini adalah V, di sini juga V, di sini juga V, di sini juga V. Ya, jadi ini adalah V totalnya. Ya, jadi V1 itu adalah V2345 sama dengan V di sini. V ini sama dengan V ini. Sama dengan besarnya adalah V ini. Sehingga Q di 1 adalah V1 V ini dikalikan dengan C1. Ya, jadi ini adalah V, yang ini semua total ini adalah V. Jadi V untuk di C1, V di C1 sama dengan V, maka Q di 1 sama dengan C1 dikalikan V1, di mana V1-nya sama dengan V ya, atau besar V. Ya, sama dengan C1 dikalikan dengan V. Lalu yang nanti karena V-nya sudah tahu, nilai C-nya juga sudah C1 sudah tahu, maka kita bisa cari besarnya Q1 ya. Q1-nya ketemu. Lalu kita tinggal mencari C2, C3 dan C4 ya. Jadi di sini V234 ya, di sini V ini sama dengan V234 ditambah dengan V di 5. Yang perlu diingat di sini karena Q-nya itu sama dengan Q itu adalah sama dengan Q total sama dengan Q1 plus Q2, 3, 4, 5. Karena Q1-nya sudah tahu ya dari sini, berarti Q2345-nya sama dengan Q minus Q1. Ya, saya akan tulis di sini.
Q 2345-nya sama dengan Q dikurangi Q1. Jadi kita bisa dapatkan Q1-nya itu, Q2345 adalah Q di sini dan Q di sini. Atau Q2345 sama dengan Q di 5 sama dengan Q di 234. Atau bisa saya tuliskan Q5 ini sama dengan Q min Q1. Ya, sekarang yang kita cari adalah V di 234 itu sama dengan V di 23 ya, V di sini. V di 234 sama dengan V di 23 sama dengan V di 4 ya. Ini adalah V234, yang ini adalah V4. Sama dengan V23 sama dengan V4 ya. Sama dengan V234. Dan Q234 adalah ini ya. V234 itu sama dengan Q234 dibagi C234. Karena Q234 ini kita bisa cari nilai V234 atau kita bisa mencari Q234, yaitu Q234-nya adalah Q minus Q1. Ya, dari sini Q234 kita sudah dapat ya, karena Q234 ya, Q234 itu adalah Q min Q1 ya. Lalu berarti Q23 sama dengan Q234 dikurangi dengan Q di 4 dan V234 sama dengan Q234 dibagi C234. Ya, karena Q234 ini adalah sama dengan Q minus Q1 ya, kita cari di persamaan. Ya, jadi kita bisa cari nilai V234. V234-nya kita dapat dari C234 yaitu sama dengan Q dibagi C234. Dari sini V23 kita dapat nilainya V23 itu sama dengan V4 ya. Sama dengan V234. Ya, jadi V234 sama dengan V23 sama dengan V4 ya, yaitu besarnya adalah ini. Ini kita dapat V2
V3 dan V4. V23 dan V4 kita dapat. Berarti V di C4 itu adalah Q di C4 adalah C4 kali V4. Lalu Q di 23, karena Q di 23 itu sama dengan Q2 sama dengan di Q3. Jadi kita hanya mencari Q23 itu sama dengan, kita ambil aja C2 dikalikan dengan V23. Karena V23-nya adalah yang ini, yang kita dapatkan dari V234, maka bisa kita cari Q2 dan Q3 karena sama dengan Q23 sama dengan C23 dikalikan dengan V23. Ya, di sini kita sudah dapat Q1, sudah dapat Q5, kita juga sudah dapat Q4, dan kita juga sudah dapat Q2 dan Q3. Ya. Ya, demikian untuk sesi ke-6 pada fisika kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komen atau bisa lewat grup kita di Inaba. Jika kuliah ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan bunyikan loncengnya untuk video bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu.